Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sabahul khair solihah. Kaifa halukunna? Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita akan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi yang cerah ini kita akan kembali belajar tematik kita. Kali ini Anda siapkan buku tematik 2G-nya yang berjudul Kebersamaan. Buka buku tematik 2G-nya tentang kebersamaan. Nah, di sini kita akan membahas materi pelajaran bahasa Indonesia. Kita lihat ya, Solihah, buku tematiknya pada halaman 3. Pembelajaran pertama. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa. Tadi kita sudah berdoa ya, berdoa sesuai agama dan berdoalah sungguh-sungguh. Nah, di sini kita lihat judulnya kebersamaan harus dijaga ketika kita berada di rumah. Jika ada yang kesulitan, maka kita membantu. Jika ada permasalahan, maka kita harus berdiskusi untuk menyelesaikannya. Jadi, di sini judulnya tentang kebersamaan. Nah, kita lihat, amati gambar di samping. Apa yang sedang dilakukan ayah? Apa yang sedang dilakukan ibu? Apa yang sedang dilakukan Ino dan Arin? Apakah kegiatan yang dilakukan keluarga Ino adalah contoh kebersamaan? Nah, ini contoh kebersamaan ya. Ketika ayah sedang membetulkan pipa, Ino memegang tangganya dan Arin merapihkan pipa yang bocor ya. Ini contoh bentuk bekerja sama di dalam sebuah keluarga. Nah, di sini ada tulisan ayo membaca. Bacalah dengan suara nyaring. Kebersamaan dalam keluarga Ino. Setiap ada kesempatan, keluarga Ino selalu berkumpul. Saat Ino dan Arin belajar, ayah dan ibu selalu menemani. Ayah, ibu, Ino, dan Arin sering melakukan kegiatan bersama. Kalau tidak ada kegiatan, keluarga Ino berkumpul di ruang keluarga. Mereka saling bercerita. Keluarga Ino hidup rukun. Kebersamaan pada keluarga Ino selalu terjaga. Hari Minggu pagi, keluarga Ino di rumah saja. Mereka tidak perlu keluar rumah. Ayah memperbaiki talang air yang bocor. Ibu dan Arin membantu ayah memperbaiki talang air. Setelah selesai memperbaiki talang air, mereka bersantai di teras rumah. Saat bersantai, ayah mendongeng. Ino dan Arin mendengarkan dongeng ayah dengan asik. Ibu menghidangkan kue. Ini ceritanya sudah selesai membantu ayah memperbaiki talang air, kemudian ayah bercerita. Nah, kita lihat, jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan bacaan di atas. Apa yang dikerjakan ayah, ibu, dan Arin pada pagi hari? Tadi memperbaiki talang air yang bocor. Siapa yang memperbaiki talang air yang bocor? Ayah. Siapa yang memegang tangga? Jawabnya Ino. Nomor 4. Apa yang mereka lakukan setelah pekerjaan memperbaiki talang air selesai? Mendengarkan ayah. Mereka bersantai di teras rumah. Apa yang dilakukan ayah saat bersantai di teras rumah? Yaitu ayah
mendongeng. Nah, itulah contoh kebersamaan di dalam sebuah keluarga. Ayah, ibu, kakak, dan adik selalu senantiasa bekerja sama. Berarti kalau kalian sekarang sekolahnya di rumah, kalian harus senantiasa bekerja sama. Ketika adik kesusahan, kakak membantu. Ketika kakak kesusahan, adik segera menolongnya. Nah, seperti itu kerjasama yang baik. Kita lihat halaman 5 dan 6 di sini ada, dengarkanlah guru membaca dongeng yang diceritakan ayah kepada Ino dan Arin. Nah, ini halaman 5 dan halaman 6. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Cerita apa sih itu? Nah, nanti halaman 5 dan halaman 6 ya, kalian membaca sendiri ya. Nah, seperti itu Solihah. 5 dan 6 kalian ya tugasnya membaca. Selanjutnya, di sini Bu Husna akan melanjutkan pembelajaran tematik perdana, yaitu tentang matematika. Judulnya pembagian benda sama besar. Matematika. Kita lihat sih seperti apa ya. Nah, pembagian 1/2 bagian pada gambar. Nah, di sini kita masuk pembagian 1/2. 1/2 bisa dibaca setengah atau 1/2 ya Solihah. Jadi matematika kali ini kita tentang pembagian. Nah, pembagiannya yaitu pembagian setengah atau 1/2. Kita lihat pada halaman 7. Langsung kalian buka ya Solihah. Ketika tadi sudah membaca halaman 5 dan 6, selanjutnya kalian buka halaman 7-nya. Di sini Ibu Ino menghidangkan roti. Saat ayah Ino bercerita, Ibu Ino menghidangkan roti. Ibu Ino telah memotong roti tersebut. Apa bentuk roti sebelum dipotong? Yaitu segi 4. Apa bentuk roti setelah dipotong menjadi 2 bagian sama besar? Coba kamu diskusikan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada 1 roti, kemudian 2 bagian roti sama dengan. Nah, 1 bagian roti dari 2 bagian roti. Jika pembagian suatu bidang menjadi 2 sama besar, maka masing-masing bagian itu bernilai setengah 1/2 atau ditulis 1/2. Ini tadinya 1 roti dibagi 2 bagian dengan sama besar. Nah, makanya kemarin Bu Husna suruh menugaskan kalian menggambar buah yang bisa dibagi 2 sama rata, karena nanti pelajaran tematik kalian tentang pecahan. Ini contohnya sebuah roti, 1 buah roti dibagi sama besar menjadi 1/2. Kita lihat di halaman 8. Asirlah atau beli warna 1/2 bagian dari gambar bangunan datar. Contohnya bangunan segi 5. Nah, ini Bu Husna sudah belah ya. Yang warna abu-abu menjadi 2 bagian atau disebut 1/2. Nah, coba nanti kalian coba ya latihan di rumah, dibelah jadi 2. Kira-kira harus sama rata belahnya gimana sih? Nah, seperti itu ya. Ini karena ini adalah contoh pembagian 1/2. Nah, contohnya tuh yang segi 5/6. Nah, itu kan tuh Bu Husna baginya sama rata antara kanan dan kiri. Nah, coba kalau kalian nih ada gambar, masih ada 5 gambar lagi. Coba kalau kalian dibelahnya seperti apa sih? Nanti kalian coba latihan. Cobalah lakukan ya. Nah, tuh. Nah, tadi gambar yang ini menjadi gambar seperti yang warna abu-abu. Nah, selanjutnya di halaman 8, ayo berlatih. Berilah tanda benar untuk gambar menunjukkan 2 bagian sama besar. Berilah tanda X yang bukan menunjukkan 2 bagian tidak sama besar. Kira-kira itu gambar bolu dibelah itu kira-kira sama besar gak sih? Nah, ini ada jeruk nipis, ada melon, ada pizza, ada apel, ada cake. Kira-kira ini mana sih yang menunjukkan bagian 1/2? Oke, Bu Husna kasih tahu. Nomor 1 cake. Itu kue. Itu kue bolu kayaknya.
Di gambar itu kira-kira 1/2 nggak sih? Setengah nggak sih? Jawabannya tidak. Yang nomor 2 yaitu jeruk nipis dibelah jadi 2 sama rata. Benar ya? Dan nomor 3 itu gambar sebuah melon. Kira-kira itu bagiannya sama rata nggak sih? Tidak. Yang keempat itu gambar pizza. Itu adalah pembagian yang menunjukkan sama besar. Apel juga sama besar. Dan ini yaitu pancake atau cake ya. Ini tidak sama besar ya. Yang satu sebelah kanannya kecil, yang sebelah kiri besar. Nah, seperti itu ya. Insya Allah mudah, kalian harus bisa memahami pembagian 1/2 dalam sebuah benda ataupun sebuah makanan. Nah, seperti itu ya Solihah. Insya Allah pembelajaran tematik hari ini tidak ada tugas. Kalian coba latihan soal sendiri, tidak usah dikumpulkan ya. Nanti bisa tanya uminya, Umi bener gak sih kalau gambar seperti ini dipecah jadi 1/2 seperti apa. Nanti kalian bisa berlatih ya di rumah. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Senantiasa menjaga kesehatan ya Solihah, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar kita bisa kembali ke sekolah. Insyaallah ya, sehat-sehat selalu ya Solihah. Bu Husna tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Solihah.